Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Reni Agustina, NPM 1921030497, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memberikan kesimpulan pada mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Yang pertama, pada makalah kelompok 1, yaitu Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Kata arbitrase berasal dari kata arbitre, Latin, arbitrage, Belanda, arbitration, Inggris, Patch, Jerman, dan arbitrage, Prancis, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan karena dalam instansi terakhir, serta mengikat yang mudah untuk melaksanakan karena akan ditaati para pihak. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum Pasal 1 Angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan untuk didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Dasar hukum berarbitrase adalah dasar hukum yang dipergunakan seseorang untuk dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, baik dalam rangka arbitrase nasional maupun internasional. Kemudian, kelompok 2, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basarnas) merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan. Namun demikian, Basarnas tidak menutup diri untuk menyelesaikan perkara perdata lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Basarnas, terdapat perkara yang diajukan kepadanya bersifat binding atau mengikat, dan final, tidak ada banding atau kasasi. Namun demikian, pembatalan keputusan arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penetapan syarat-syarat arbiter dan penyelesaian sengketa perdata atau muamalat Islam melalui Basarnas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut pada masa yang akan datang. Di samping itu, untuk meningkatkan personalisme, kerahasiaan para pihak yang bersengketa, kearifan dan kepekaan arbiter, dan kecepatan serta efisiensi biaya bagi penyelesaian sengketa. Pada prakteknya selama ini, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basarnas) telah membuktikan dalam menyelesaikan masalah yang diajukan dan telah memutuskan perkara yang memenuhi rasa keadilan para pihak. Dengan demikian, hukum arbitrase Islam Basarnas dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa bisnis di masa mendatang dan mempunyai peranan yang sangat penting. Kemudian, yang ketiga, penyelesaian sengketa alternatif dispute relation (ADR) merupakan suatu peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan dari para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara legalitas di pengadilan. Kehadiran ADR sebagai jawaban kritis dari cara penyelesaian sengketa yang formalistik yang dilakukan oleh badan-badan peradilan. ADR mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, faktor ekonomis. Yang kedua, faktor ruang lingkup yang dibahas. Dan yang terakhir, faktor pembinaan hubungan
baik. ADR mulai muncul pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempelopori ide ini pada suatu konvensi di Saint Paul, Monastery, Amerika Serikat. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada tahun 1970, di mana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efektif negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya, American Bar Association (BAR) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan komisi ADR pada organisasi mereka, diikuti dengan masuknya kurikulum ADR pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi. Di Indonesia, pada tanggal 12 Agustus 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai ketentuan arbitrase dan ADR. Secara yuridis formal, pelembagaan arbitrase dan ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pengembangan dan pemberdayaan ADR di Indonesia, Mahkamah Agung dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang kemudian diperbarui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dari jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat dipilih oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami secara non-legalitas sesuai kesepakatan dari para pihak. Dikarenakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme ADR dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, bentuk putusan ADR atau sengketa yang terjadi pun timbul dari kesepakatan yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Dengan kata lain, kesepakatan merupakan hal yang dicari dalam ADR. Di dalam konteks Indonesia, pelembagaan serta permasyarakatan, ADR memiliki berbagai peluang yang didasarkan pada berbagai faktor pendukung seperti faktor-faktor politik dan budaya. ADR bukan merupakan hal baru. ADR sejalan dengan pengembangan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan kata ADR merupakan alternatif yang paling efektif dan efisiensi dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan dan pemenuhan kebutuhan secara non-legalitas. Kemudian, kelompok 4 yaitu konsultasi. Layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerjasama dengan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Ada 3 unsur di dalam konsultasi, yaitu klien, orang yang meminta konsultasi, dan konsultan. Menurut Dougherty, dalam proses konsultasi akan melibatkan 3 pihak, yaitu konselor, konsultan, dan konseli atau pihak ketiga. Ketiga pihak tersebut merupakan komponen layanan konsultasi yang menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan. Pengertian konsultasi menurut para ahli. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan
konsultasi, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, marsudi, yaitu konsultasi adalah proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. Yang kedua, Watson. Konsultasi adalah teknik layanan untuk mengembangkan hubungan kerjasama antara konselor dan klien. Kelompok kelima yaitu negosiasi. Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Cara penyelesaian ini sangat cocok untuk masyarakat bisnis Indonesia. Mayoritas pengusaha Indonesia adalah pengusaha kecil dan menengah. Pada umumnya, mereka tidak terlalu memedulikan kontrak, kurang begitu peduli terhadap bunyi klausal kontrak. Dalam benak mereka, cukuplah bagaimana melaksanakan transaksi tersebut. Mindset seperti ini terbawa pula ketika ternyata kemudian sengketa mengenai kontrak lahir. Mereka kurang peduli dengan apa yang ada pada klausal kontrak. Kalau ada sengketa, mereka upayakan penyelesaian secara baik-baik, secara kekeluargaan. Kemudian, kelompok keenam yaitu mediasi. Peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri atas para pihak, menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik, membantu para pihak untuk menghadapi situasi, mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar, membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem. Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut: memperbaiki kelemahan komunikasi antara pihak yang biasanya ada hambatan dan sengketa sekat-sekat psikologi, mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair. Secara langsung, mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung, mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak. Kemudian kelompok yang ketujuh tentang konsiliasi. Konsiliasi merupakan lembaga perdamaian, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan diantaranya adalah dengan cara konsiliasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atau pengertian atau definisi dari konsiliasi. Bahkan, tidak dapat ditemui satu ketentuan pun termasuk tentang pengertian konsiliasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Perbedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilakukan, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut, komisi konsiliasi
akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Konsiliator memiliki peran yang lebih besar daripada mediator. Dalam konsiliasi, tiga pihak konsiliator secara aktif memberikan nasihat atau pendapatnya untuk membantu para pihak penyelesaian sengketa, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan. Sedangkan mediator hanya mempunyai kewenangan untuk mendengarkan, membujuk, dan memberikan inspirasi bagi para pihak. Mediator tidak boleh memberikan opini atau nasihat atau suatu fakta atau masalah kecuali diminta oleh para pihak. Penyebab munculnya sengketa adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa ini akan bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. Tujuan dari pertemuan konsiliasi adalah untuk membawa pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan. Kelompok 8 yaitu tentang pengertian prosedur dan pendapat-pendapat hukum. Jadi, prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara baku sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya. Dan legal opinion atau pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk menyelesaikan sengketa, baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkan atau klien. Kelompok ke-9 atau yang terakhir tentang macam-macam eksekusi dan pelaksanaannya. Dengan berpedoman pada bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah dicantumkan, terutama pasal 32 ayat 1, pasal 44 ayat 2, pasal 45 ayat 1 dan pasal 60, dapat disimpulkan bahwa bentuk putusan arbitrase ada 4 macam, yaitu putusan sela, yang kedua putusan akhir, yang ketiga putusan perdamaian, yang keempat putusan verdict. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 55 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PM 393/PUU X 2008 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah maupun pembatalan putusannya adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Agama. Sementara pasal 59 ayat 3 dan penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa kompetisi tersebut merupakan kewenangan dari peradilan umum. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.